البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah silsilah rasail karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi, syarah oleh Syekh Shalal Fauzan asbahullah. Sekarang kita masuk ke artikel yang kedua. Cuman cetakannya beda ya punya anak ya, tapi dalamnya sama. Ini cetakan Saudi dipisah-pisah seperti ini. Paham ya? Di situ artikel yang kedua. Setelah kita menyelesaikan artikel yang pertama yaitu al-usul sittah, 6 landasan pokok yang harus diketahui seorang muslim maupun muslimah, kemudian diiringi dengan pertanyaan dan jawaban yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan. Sekarang kita masuki artikel yang kedua. Sudah ketemu artikel yang kedua, yaitu artikel yang dikenal dengan sittatu mawadi' minas sirah, 6 pembahasan seputar sirah nabawiyah. Jadi ringkas, paham ya? Yang kita bahas ini nanti cuma 6 pembahasan seputar sirah nabawiyah. Paham? Karya siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih. Dijelaskan syarah oleh Syekh Shalal Fauzan asbahullah. Tentunya kalau kita mendengar sirah nabawiyah tidak asing lagi. Itu kisah kejadian di mana Rasulullah SAW mengalaminya. Mulai dari awal kali beliau menerima wahyu, kemudian beliau berdakwah di tengah-tengah kaumnya, kemudian barakallahu fi kisah beliau ketika hijrah, kemudian tragedi peperangan yang lainnya. Jadi ini cuma 6 tempat saja, 6 pembahasan. Sittah mawadhi' minas sirah. Paham ya? 6 pembahasan seputar sirah an-nabawiyah. Kita baca barakallahu fiik. Langsung halaman yang pertama itu, yang muqaddimah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam barik. Wa sallallahu wasallam barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa afa anhu. Amin, kata beliau. Tulisan ini, ta'ammal rahimakallah sittata mawadi' minas sirah wafhamha fahman hasanan. Masya Allah, ini muqaddimahnya. Jadi artikel yang kedua ini seputar apa? Sirah nabawiyah, yang akan dibahas nanti 6 perkara saja. Pertama seputar kisah turunnya wahyu, kedua seputar dakwahnya Rasulullah SAW berikan peringatan pada kaumnya, ketiga kisah bacaan beliau terhadap surat An-Najm, barakallahu fiik, dalam keadaan kaumnya waktu itu hadir di hadapannya. Barakallahu fiik. Kemudian kisah yang keempat seputar kisah Abi Thalib, kisah yang kelima seputar kisah hijrahnya beliau. Kisah yang keenam adalah kisah seputar riddah, paham ya, yaitu kemurtadan. Karena ketika beliau meninggal dunia, ada dari beberapa yang awal mulanya dulu di zaman Rasulullah bayar zakat, kemudian mereka tidak mau bayar zakat. Diperangi oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Barakallahu fiik. Kita baca satu persatu insyaallah taala. Setelah beliau memberikan muqaddimah bismillahirrahmanirrahim, kemudian beliau mulai memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat serta mendoakan keselamatan dan keberkahan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian disebutkan di sini
Telah berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan perkataan tadi, ta'ammal rahimakallah. Ta'ammal artinya perhatikan. Perhatikan rahimakallah, semoga Allah Ta'ala merahmatimu. Sittata mawadi', 6 perkara minas sirah, tentang pelajaran sirah an-nabawiyah. Wafhamha, dan pahamilah fahman hasanan, dengan pemahaman yang bagus. Jadi beliau akan menyebutkan 6 tok ya, 6 saja, 6 pembahasan seputar sirah an-nabawiyah, enggak semuanya. Berarti nanti kalau ada yang kurang antum tidak boleh mengkritik. Karena apa? Beliau cuma menyebutkan 6 saja. Itu diantaranya. Faham? Wa illa, kalau kisah namanya sirah an-nabawiyah itu luas. Tidak hanya 6 itu aja ya, tapi beliau hanya menyebutkan 6. Mungkin beliau anggap itu yang inti, yang paling besarnya. Na'am barakallahu fiik, seperti itu. Kemudian faedah yang dulu pernah nukilkan ucapan rahimakallah. Di sini tentunya tidak asing lagi bahwasanya diperbolehkan kita mendoakan orang yang masih hidup dengan apa? Dengan rahmat. Diperbolehkan mendoakan orang yang apa? Yang masih hidup dengan rahmat. Jadi ucapan rahimahullah, rahimakallah tidak khusus orang yang sudah meninggal. Paham ya? Dalilnya mana? Dalilnya ketika hadis seputar apa? Doa apa? Bersin. Ya kan? Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yakul lahu akhuhu yarhamukallah. Dalam hadis yang mulia tersebut barakallahu fiik disebutkan bahwasanya apabila saudaramu bersin, maka hendaknya dia mengucapkan apa yang bersin tadi? Alhamdulillah. Dan hendaknya saudaranya mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah Ta'ala merahmatimu. Hidup atau mati orangnya? Itu berarti mendoakan dengan rahmat walaupun orang yang masih hidup diperbolehkan. Tidak mengkhususkan orang yang sudah meninggal. Jangan sampai gagal paham ya. Masa masih hidup didoakan dengan rahmat? Enggak masalah. Karena rahmat senantiasa kita butuhkan itu. Naam. Apa kata beliau tadi? Perhatikanlah 6 pembahasan, 6 perkara tentang sirah nabawiyah, dan pahamilah dengan pemahaman yang bagus. Kita baca syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syekh rahimahullah, seringnya para mustafidun atau para masyayikh ketika menjelaskan kitab-kitab yang diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, mereka tidak lupa mengulang kembali faedah yang telah dilewati seputar bismillahirrahmanirrahim. Kenapa seringkali para ulama mereka mengawali artikel tulisan mereka dengan bismillahirrahmanirrahim? Pertama, barakallahu fiik, ta'assiyan bin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertama dalam rangka mencontoh siapa? Mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Haitsu annahu kana, yaitu dari sisi dahulu beliau hina kataba risalah ilal umara wa ilal muluk bada'a bil basmalah, yaitu waktu itu beliau ketika menulis surat kepada para raja, para pemimpin, beliau mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya dalam hadis yang sahih, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kisah siapa? Hirakal Adhimur Rum. Kisah Hirakal Adhimur Rum. Nah, beliau menuliskan di situ bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Abdullah wa Rasulih ila Hirakal Adhimur Rum. Paham ya? Nah, bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad hamba Allah dan utusannya untuk Hirakal pembesar Romawi. Maksudnya untuk raja Romawi. Di situ berarti menunjukkan beliau mengawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, yang tidak kalah besarnya juga faedahnya apa? Iktidaan bi kitabillah azza wajal. Paham ya? Dalam rangka mencontoh Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala mengawali di setiap surat dengan apa? Dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surat. Kecuali satu surat. Surat apa itu, Mas? Surat At-Taubah dinamakan juga dengan surat apa, antum? Ayo. Ingat enggak? Dinamakan juga dengan surat apa? Dengan barakallahu fiik antum. Al-Bara'ah. Dinamakan juga dengan surat apa, antum lagi? Antum? At-Taubah, Al-Bara'ah. Ingat? Nah, antum, Hasan? Naam, Al-Fadhihah. Jadi itu 3 penamaan itu sama. Al-Bara'ah, At-Taubah,
Al-Fadhihah, al-bara'ah karena dalamnya berisikan bentuk berlepas dirinya kaum muslimin terhadap perbuatan orang-orang musyrikin, orang-orang munafikun yang mereka senantiasa membuat kekacauan ketika di tengah-tengah peperangan atau yang semisalnya. Kemudian at-taubah karena dalamnya ada penyebutan tentang tobat. Kemudian al-fadhihah karena membongkar kejahatan dan kedoknya orang-orang munafikin. Paham ya? Itu tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Bisa dipahami ya? Jadi semua surat diawali dengan bismillahirrahmanirrahim kecuali surat at-taubah. Dinamakan juga dengan surat apa? Al-bara'ah. Dinamakan juga dengan surat apa? Al-fadhihah. Al-fadhihah. Jangan sampai keliru ya. Nah, seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya dalam rangka mencontoh sebagian nabi. Mencontoh sebagian nabi. Di antaranya siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau dahulu ketika menulis surat kepada Malakatus Saba, yaitu Ratu Saba, ma'rufnya Bilqis, itu ma'rufnya saja ya. Adapun riwayat-riwayat kebanyakan Israiliyat. Naam. Beliau juga menambahkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian faedah yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim ini sebenarnya apakah masuk dalam surat Al-Fatihah atau tidak? Antum sering dengar Ahlus Sunnati wal Jamaah atau sebagian ikhwah, sebagian orang mereka ketika baca Al-Fatihah yang terdengar di salat-salat jahriyah itu kan diawali dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya enggak? Tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Cuman sebagian kalau antum dengar di masjid-masjid awam, orang-orang umum di luar sana itu kan kalau yang kedengaran ketika salat jahriyah kan bismillah dulu mereka. Bismillahirrahmanirrahim baru alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pertanyaannya, faedah ini kita lewati berkali-kali ya. Pertanyaannya, apakah bismillahirrahmanirrahim termasuk surat Al-Fatihah menurut pendapat yang sahih ataukah bukan? Antum Abdullah, bukan termasuk surat Al-Fatihah. Tapi tapi ayatun mustaqillatun utiyat biha min ajli al-fasl bainas suwar. Ini penting sekali ini. Jadi bismillahirrahmanirrahim, ayat tersendiri yang didatangkan dalam Al-Qur'an dalam rangka untuk memisahkan antara surat yang satu dan surat yang lainnya. Jadi tetap Al-Qur'an, tetap bagian dari Al-Qur'an kalamullah, tapi bukan Al-Fatihah. Paham? Jadi Al-Fatihah pendapat yang sahih diawali dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Terus Ahlus Sunnah ketika baca, kok tiba-tiba mengeraskan Alhamdulillahirabbil alamin? Apakah mereka tidak baca ta'awudz sebelumnya atau bismillah? Baca, cuma dipelankan. Paham ya? Karena itu masalah ta'awudz, isti'adzah billah itu memang disyariatkan ketika membaca Al-Qur'an itu. Ya kan? Cuma dipelankan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, baru dikeraskan Al-Fatihahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya enggak? Naam, itu faedah yang penting juga. Jadi jangan sampai keliru ya. Naam. Kemudian ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya, faedahnya bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk dari surat Al-Fatihah, tapi termasuk bagian dari Al-Qur'an. Ayat tersendiri yang didatangkan dalam Al-Qur'an untuk memisahkan antara satu surat dan surat yang lainnya. Itu dikondisikan faedahnya ya. Naam, kita langsung baca di sini. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan sabahullah. Nah, kita lihat. Ta'ammal rahimakallah sittata mawadi' min as-sirah wa fhamha fahman hasanan. Perhatikan rahimakallah, semoga Allah telah merahmati engkau, 6 pembahasan, 6 perkara tentang sirah, kisah perjalanan Rasulullah SAW. Dan pahamilah dengan pemahaman yang bagus. Apa itu sirah? As-siratu al-muradu biha siratul Rasul SAW. Masya Allah. Yang diinginkan dengan sirah di sini adalah apa? Kisah perjalanan kehidupan Rasulullah SAW. Mahfum? Jadi kalau antum dengar kajian apa? Sirah. Udah ucapan sirah tak ada paham orang. Paham ya? Walaupun tidak jelaskan siratun Nabi, tapi yang mereka pahami langsung pelajaran apa? Kajian seputar apa? Seputar sirah. Yang dia pahami sirah nabawiyah. Kan gitu. Nah,
wa hiya at-tariqatul lati kana yasiru 'alaiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mundu bi'satihi ila an tawafahu Allah azza wa jalla fil ibadah. Naam, wa fil muamalat, wa fid da'wati ila Allah, wa fil jihad wal hijrah, wa fit ta'lim. Masyaallah. Perhatian baik-baik itu, disimak ilmu kitabnya. Apa kata beliau di situ? Naam barakallahu fiik, wa hiya at-tariqatul lati kana yasiru 'alaiha ar-rasul, yaitu jalan, metode, jalan yang dahulu Rasulullah SAW belajar, yang dahulu Rasulullah SAW berjalan di atasnya. Maksudnya adalah apa? Ya kisah hidup perjalanan Rasulullah SAW. Bisa dipahami ya? Nah, semenjak kapan? Semenjak diutusnya Rasulullah SAW menjadi Nabi dan juga Rasul. Ila antawafahullah, sampai Allah Ta'ala mewafatkan beliau. Itu namanya sirah nabawiyah. Paham ya? Dimulai dari awal kali beliau diutus menjadi apa? Nabi, diangkat menjadi Rasul, kemudian sampai beliau meninggal. Seperti kitab apa yang sudah kita pelajari dan sudah kita selesaikan, kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul, paling bagus itu. Para ulama menyebutkan kisah yang paling ringkas dan bagus itu kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul. Karya siapa? Al-Imam Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimahullah. Sudah kita selesaikan kan? Mulai dari awal dakwah beliau sampai beliau meninggal dunia, sampai peperangan-peperangan, mulai perang Badr, perang barakallahu fiik, Uhud, berbagai macam perang yang kita lewati sana. Nah, kata beliau di sini barakallahu fiik, fil ibadah, baik dalam masalah ibadah, sebutkan bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW, wa fil muamalat, dan baik dalam seputar dalam pembahasan seputar muamalat, yaitu transaksi jual belinya bagaimana, pergadaian bagaimana, karena beliau juga pernah melakukan transaksi apa? Jual beli dengan orang Yahudi kan itu. Nah, kemudian wa fi da'wati ilallah azza wa jalla, bagaimana dalam apa? Hal dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga bagaimana dakwah beliau, sabar atau tidak. Beliau luar biasa. Ketika berdakwah menyampaikan al-haq, menyampaikan tauhid, beliau dimusuhi. Hingga beliau apa? Nah, barakallahu fiik, perhatikan, hingga beliau hendak dibunuh, diancam. Paham ya? Nah, sampai beliau dituduh dengan tukang sihir, dituduh dengan apa? Dukun, dituduh dengan tukang bikin pantun atau puisi, bayangkan itu. Sampai dibilang apa? Orang gila, sampai beliau dilempari kotoran, bayangkan itu. Allah musta'an, luar biasa. Wa fil jihad wal hijrah, dan juga jalan atau kisah hidup beliau alaihi salatu wassalam dalam hal masalah jihad dan hijrah. Bagaimana jihadnya? Nah, barakallahu fiik. Berapa kali jihad yang beliau barakallahu fiik ikut berjuang di situ, berapa kali jihad yang disebutkan dalam hadis yang kita lewati itu, Abdurrahman Abdullah Ehsan berapa kali jihad disebut dalam riwayat yang kita lewati dahulu, kurang lebihnya 9 kali jihad beliau ikut. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, ghazawat, 9 kali peperangan, walaupun di sana peperangan-peperangan yang lain mungkin aja peperangan yang kecil. Paham ya? Nah, kalau antum merujuk lihat Al-Fusul fi Siratul Rasul yang sudah kita lewati itu. Di awal-awal itu ya. Nah, dilihat di situ. Kemudian tentang hijrahnya bagaimana? Dari mana? Hijrah pertama, hijrah kedua. Hijrah pertama dari Makkah ke mana? Ke Habasyah, ke Ethiopia. Kemudian kaum muslimin hijrah di sana disambut baik oleh siapa? Penguasa barakallahu fiik Ethiopia. Penguasa Habasyah yaitu Raja An-Najasyi Ashamah, sambut dengan barakallahu sambutan yang mulia, hingga ada orang kufar Quraisy mengutus utusan untuk apa? Untuk memberikan hadiah yang sangat besar agar Raja Najasyi menyerahkan kembali orang-orang hijrah disuruh pulang ke Makkah. Beliau enggak mau. Beliau tidak mau. Masya Allah. Nah, kemudian hijrah yang kedua dari mana? Makkah ke Madinah. Itu kisah juga disebutkan dalam sirah. Wa fi ta'lim, dan bagaimana beliau ketika mengajarkan ilmu, baik itu tauhid atau yang semisalnya. Faqulu af'alihi wa aqwalihi wa tasarrufatihi sallallahu alaihi wasallam hiya siratuhu alaihi wassalam. Masyaallah. Maka semua perbuatan-perbuatannya dan ucapan-ucapannya dan gerakan-gerakan beliau itu merupakan apa? Merupakan siratih atau hiya siratuh, merupakan kisah jalan hidup beliau. Paham ya? Nah, seperti itu.
bagaimana perjalanan kehidupan beliau, kisahnya kayak apa. Wa hadza amrun muhimmun. Ini adalah perkara yang penting. Annal muslima yadrus siratar Rasul sallallahu alaihi wasallam min ajli an yaqtadiya bih. Penting ini kata beliau. Ini adalah perkara yang penting, bahwasanya seorang muslim hendaknya mempelajari sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka agar apa? Agar dia bisa mencontoh dengan Rasulullah SAW, mencontoh Rasulullah SAW. Karena semakin orang paham sirah, dia semakin cintanya kepada Rasulullah, semakin lebih cintanya. Karena dia tahu persis bagaimana perjuangan beliau ketika mendakwakan agama Islam di awal permulaan. Musuhnya bukan orang jauh, dari kalangan keluarganya juga ada, bayangkan itu. Dari kaumnya sendiri, ya enggak? Kemudian dari kabilahnya, marganya sendiri. Luar biasa permusuhan yang terjadi waktu itu. Jadi kalau orang kok nggak paham masalah sirah, kurang. Upayakan dipahami. Siapa paman beliau, kakek beliau, orang tua beliau meninggal dalam keadaan bagaimana. Karena banyak orang yang gagal paham, akhirnya mengatakan masa kedua orang tuanya Rasulullah kafir. Ngayal dia, paham ya? Akhirnya muji-muji, ya. Keluarganya Rasulullah itu semuanya muslimun katanya. Bapaknya meninggal di atas apa? Keislaman. Ibunya meninggal di atas keislaman. Ini gagal paham berarti. Karena dalam sirah disebutkan bukan hanya sekedar kisah, hadis nas langsung. Bahwasanya kedua orang tuanya Rasulullah SAW ditakdirkan termasuk penduduk neraka. Paham ya? Antum nggak boleh ngotot ngayal kemudian masa sih dalil dahulukan. Kalau orang sufi marah, antum bilang itu marah. Karena mereka mengatakan kedua orang tua Rasulullah itu ya muslim, gitu loh. Nggak mungkin mereka keduanya orang kafir. Rasulullah aja, baginda Rasulullah aja, sosok seorang manusia yang mulia, nah gitu, ngayal. Dalilnya nas satu. Yaitu waktu itu ada salah seorang lelaki, ja'a rajulun ilan Nabi SAW fasa'ala an abi. Suatu ketika ada salah seorang datang kepada Rasulullah SAW tanya tentang bapaknya. Ya Rasulullah, aina abi? Wahai Rasulullah, di mana bapakku? Apa kata Rasulullah SAW? Abuka finnar. Bapakmu di neraka. Paham ya? Kemudian orang tadi berpaling. Falam sarafa da'ah. Kemudian ketika orang itu berpaling, khawatir tersinggung gitu ya, Rasulullah panggil, sini. Panggil. Kemudian begitu mendekat, Rasulullah SAW beliau mengatakan, Inna abi wa abaka finnar. Ini nas sahih dalilnya. Nggak bisa diganggu gugat lagi ini sudah. Paham ya? Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Yang ngomong ini siapa? Rasulullah SAW. Nah, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Jadi bapaknya Rasulullah SAW juga di neraka. Paham ya? Itu nas itu ya, barakallahu fiik. Naam, seperti itu. Adapun riwayat ada riwayat yang mengatakan bahwasanya dahulunya memang kedua orang tua Rasulullah itu meninggal dalam keadaan jahiliyah. Tapi setelah Rasulullah diutus menjadi nabi, dibangkitkan kembali, langsung membaca kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Itu riwayat dhaifah. La aslalaha. Tidak ada asal usulnya dalam sahih, itu riwayat yang lemah. Memang ada riwayatnya. Paham ya? Makanya sebagian ulama ada yang tergelincir menguatkan apa? Itu. Paham ya? Menguatkan dengan dalil yang lemah tadi itu. Paham ya? Nah, menyatakan kedua orang tua Rasulullah SAW itu meninggal di atas apa? Keislaman, karena dibangkitkan kembali kemudian bersyahadat gitu. Allahul musta'an. Naam. Untuk yang ibunya mana dalilnya? Suatu ketika beliau alaihi wasallam minta izin, ista'dzantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dzan li. Suatu ketika kata Rasulullah SAW, aku izin kepada Allah Ta'ala untuk memintakan ampunan buat ibuku. Bayangkan, kalau ibunya itu muslimah, tidak kafirah, minta izin mendoakan ampunan diizinkan nggak? Kalau seandainya muslimah diizinkan nggak? Diizinkan. Tapi lihat, falam ya'dzan li. Rabbku tidak mengizinkan aku untuk mendoakan ampunan, bayangkan. Wasta'dzantuhu li azura qabraha fa'adzina li. Kemudian aku minta izin untuk mengziarahi kuburannya, diizinkan aku. Berarti menunjukkan bahwasanya apa? Ibunya pun meninggal di atas kekufuran, bukan di atas Islam. Mafhum? Itu kesimpulannya. Jadi jangan ngeyel, karena orang-orang sufiah kalau dengar kayak gitu marah sebagian mereka. Masa sih dalil dari lawan, barakallahu fiik. Naam. Kita lihat sini. Li'anna Allah azza wa jalla qad ja'alahu qudwatan lana, masyaallah. Dikarenakan Allah Ta'ala telah menjadikan beliau alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai panutan, sebagai suri tauladan untuk kita. Kita titi
kita ikuti jejaknya, nah barakallahu fik syariatnya, dan jangan pernah kita menyelisih syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena wahyu. Kalau antum menyelisih wahyu Rasulullah SAW, wahyu Allah Ta'ala yang diberikan oleh Rasulullah SAW, keliru besar. Namanya bisa mengarah kepada kesesatan, wal'iyadzubillah. Kita lihat berikutnya. Qala subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada kalian. Nah, sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, suri tauladan yang bagus. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhirat. Coba lihat, qudwah, panutan, suri tauladan. Antum semata-mata muta'assiyan, rambutnya panjang misalkan, pakai cincin misalkan, pakai surban, tapi antum tujuannya muta'assiyan, mencontoh Rasulullah SAW, yuk jar dapat pahala insyaallah taala. Bayangkan itu. Nah, fahuwa qudwatuna alaihi salatu wassalam, maka beliau adalah qudwatuna, panutan kita, suri tauladan kita. Paham ya? Naam, alaihi salatu wassalam. Fal nadrus siratah, maka hendaknya kita mempelajari sirahnya, kisah perjalanan beliau alaihi salatu wassalam. Min ajli an naqtadiya bihi fi dzalik, masyaallah, dalam rangka agar kita bisa mencontoh, agar kita bisa mencontoh, mengikuti beliau dalam hal tersebut. Naam, penting ini ya belajar sirah nabawiyah ini ya, karena banyak orang yang udah lama belajar tapi mungkin istilahnya barakallahu fi belum paham siapa ibunya, siapa bapaknya, bagaimana beliau ketika berjihad, bagaimana beliau ketika hijrah, pamannya siapa, kakaknya siapa, paham ya? Kemudian beliau istrinya berapa, kemudian anak-anaknya dari beliau berapa, yang dari istrinya yang mana, itu perlu juga kita pelajari. Dan alhamdulillah sudah kita selesaikan dulu ya kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Jadi kalau mau murojaah tinggal lihat sana saja sudah. Paham ya? Nah, upayakan sudah ada yang melekat, karena sudah kita lewati, sudah kita selesaikan. Naam. Barakallahu fi, kita lihat sini. Wa hadha huwal matlubu min dirasati sirati wa tafaqquh fiha, masyaallah. Inilah yang diinginkan dari mempelajari sirah, kisah perjalanan beliau alaihi wassalam, dan memahami di dalamnya, itu fungsinya agar kita bisa mencontoh, ya enggak? Bagaimana ketika beliau di perjalanan safar, nah bagaimana beliau ketika dikejar musuh, masyaallah. Laisal maqsudu anna sirata tuqra fi munasabatin mubtada'ah misal munasabatul maulid. Penting ini, bagus sekali nasihat ini. Bukan yang diinginkan bahwasanya kisah perjalanan beliau sirah itu dibacakan ketika apa? Ketika dalam rangka memperingati peringatan bid'ah. Seperti apa? Munasabatul maulid. Memperingati peringatan apa? Maulid Nabi. Seringnya orang gitu membaca khusus ketika ada acara maulid tabligh akbar besar-besaran bersama Kiai Fulan, Habib Fulan bin Alan. Paham ya? Dalam rangka memperingati maulid Nabi. Nah, dibacakan di sirah nabawiyah. Wallah alam kadang sahihah atau tidak, yang jelas mereka mengkhususkan di acara-acara tertentu, itu malah justru bid'ah. Kalau Ahlus Sunnah bagaimana, kapan saja ada pelajaran bahas. Paham ya? Yang bersangkutan berkaitan dengan sirah nabawiyah sebutkan, enggak mengkhususkan hanya di ketika apa? Ada, nah barakallahu fi, kata mereka apa? Bertepatan dengan maulid atau yang semisalnya. Karena kita lihat ya, al-qurun al-faddalah, 3 generasi yang diberikan keutamaan, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, tidak ada satupun yang nukilkan pernah memperingati maulid Nabi. Pernah? Enggak pernah. La Abu Bakar wala Umar wala Utsman wala Ali. Pernah nukilkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memperingati maulid Nabi? Enggak pernah kan? Enggak pernah. Generasi berikutnya Muhammad Sirin pernah memperingati maulid Nabi? Enggak pernah juga. Berikutnya lagi Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, pernah memperingati seperti itu? Enggak pernah juga. Makanya dari mana datangnya itu? Datangnya dari orang belakangan. Nah, barakallahu fi, Allah musta'an, seperti itu. Bukan dari al-qurun al-faddalah, bukan dari para salaf. Nah, fa inna hadhil qira'ata la tusmin wa la tughni min ju', masyaallah. Karena sesungguhnya bacaan yang seperti ini keadaannya hanya mencocokkan ketika apa? Bertepatan dengan maulid Nabi atau semisalnya, itu bacaan yang tidak bisa membuat gemuk dan tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Bayangkan itu. Li'annaha laysat tafaqquh fiha, dikarenakan bacaan tersebut bukan untuk apa? Memahami kisah atau sirah di dalamnya. Wa innama hiya litabarruk jariyan 'alal 'adah faqat, Allahul musta'an. Akan tetapi tujuannya apa? Tabarruk, mencari berkah.
Haram atau tidak ini? Mencari berkah setelah Rasulullah SAW meninggal dunia boleh tidak? Nggak boleh mencari berkah dengan apa? Dengan barakallahu fiik, jasad Rasulullah, kuburan Rasulullah nggak diperbolehkan setelah beliau meninggal dunia. Jariyan al-adah faqat, yang berjalan sesuai dengan tradisi saja. Fala tufidu syai'an, maka tidak memberikan apa? Faedah sedikit pun. Li'anna takhsisaha bi waqtin muayyan summa tutwa, dikarenakan mengkhususkan di waktu tertentu kemudian dibentangkan, diperluas. Barakallahu fiik, diperingati hadzal amru la yanfa' wa la yufid. Perkara ini tidak bermanfaat dan tidak bisa memberikan faedah. As-siratu matlubun dirasatuha daiman. Perhatikan, sirah itu barakallahu fiik senantiasa diminta, dianjurkan, barakallahu fiik dipelajari, senantiasa terus menerus, tidak mengkhususkan di peringatan-peringatan tertentu. Wala naqsud bidirasah mujarrad annana naqra'uha. Perhatikan ini, bukan yang kita inginkan mempelajari itu semata-mata cuma baca saja, min awaliha ila akhiriha, dari awal sampai akhirnya, bukan itu. Wa naqul, kemudian kita katakan barakallahu fiik qara'na sirah, kami sudah baca sirah. Bukan itu. Kalau cuma baca, orang bisa baca, tapi mengambil faedah dari apa? Barakallahu fiik, bacaan tersebut. Barakallahu fiik, Allahu musta'an. La budda an natafaqqah fiha wa naqtadiya bir Rasul sallallahu fi af'ali wa aqwalih. Maka harus kita memahami dalam masalah sirah tersebut dan mengambil teladan, mengambil ajaran dengan Rasulullah SAW, baik dalam hal perbuatannya wa aqwal, dan ucapannya. Hadza huwal maqsud, itulah yang diinginkan. Jadi mempelajari sirah an-nabawiyah itu bukan sekedar dibaca saja, tapi dibaca, direnungi, dipahami, kemudian barakallahu fiik, kemudian diamalkan dalam rangka untuk mencontoh apa yang dahulu Rasulullah SAW lakukan, atau perbuatan yang Rasulullah lakukan, atau ucapan yang beliau ucapkan, yaitu dikenal dengan muta'assiyan, dalam rangka untuk mencontoh tadi ya, bukan hanya sekedar bacaan saja. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.